Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, beserta keluarga juga selalu mendapat keberkahan, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentang kepemimpinan dan berpikir sistem. Kebetulan pada kesempatan ini kita akan jelaskan tentang penerapan learning organization kesehatan masyarakat. Apa itu dan bagaimana penerapannya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Pengertian learning organization atau organisasi pembelajaran adalah organisasi yang terus-menerus belajar, continue dia, untuk meningkatkan kemampuannya untuk dapat bertahan dan berkembang menuju pencapaian visi bersama dalam lingkup yang terus berubah. LO ya, yang seperti kita lakukan ya, bisa diterapkan untuk apa saja, termasuk di bidang kesehatan masyarakat atau public health ya. Jadi kita bisa lakukan itu untuk semuanya. Oleh karena itu, ini mau tidak mau ya, Anda nanti bergerak di bidang kesehatan masyarakat atau di bidang kesehatan itu harus diperhatikan tentang hal ini supaya nanti di mana saja Anda berada itu bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Nah, ada dua alasan utama mengapa organisasi pembelajar atau learning organization itu dianggap penting. Sesuatu yang dianggap penting itu kita akan melakukan atau secara khusus ya, memperhatikan secara khusus supaya kita benar-benar mengerti dan paham akan hal itu. Yang pertama, ya, alasan utamanya adalah adanya tekanan eksternal dalam bentuk lingkungan yang terus-menerus berubah. Hanya organisasi yang berubah yang dapat bertahan dan berkembang di dalam lingkungan tersebut. Sebagai contoh, pada saat ini ya, kondisi real yang ada. Dulu kita berada di zona nyaman. Kita bisa melakukan perkuliahan secara luring, bisa bertatap muka, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ketemu dengan dosen, bisa istirahat di kantin setelah kuliah. Tapi dengan adanya kondisi seperti sekarang, kondisi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan meredanya dan bahkan hilangnya dari dunia ini, ya. Ini kita harus bisa melakukan inovasi atau terobosan kebiasaan baru yang dikenal dengan protokol ya, COVID-19, ya, di mana disarankan atau diwajibkan, tidak hanya disarankan, diwajibkan untuk sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Mungkin kita tidak terpikir zaman dulu kita melaksanakan atau melakukan aktivitas jaga jarak, cuci tangan terus-menerus. Tapi insya Allah kita sebagai muslim itu sudah terbiasa karena kita paling tidak Bapak juga berharap Anda melaksanakan ibadah sholat ya, paling tidak 5 kali sehari semalam itu Anda berwudu, bertoharo, bersuci ya. Itu adalah suatu tuntunan yang luar biasa sebetulnya, di mana ada petunjuk atau cara yang sedemikian rupa hebatnya. Ya, kalau melakukan aktivitas sholat kita harus bersuci dulu. Ya, bahkan ditekankan pula an-nadhafatu minal iman. Ya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu sesuatu yang harus kita benar-benar kita lakukan. Ini loh. Ternyata Rasulullah, ternyata agama kita, agama Islam itu sudah memberikan panduan ya, bagaimana seorang putri ya
mengenakan jilbab, ya. Bahkan sekarang itu kita harus mengenakan masker. Itu kan mirip dengan cadar, ya, yang melindungi hidung dan mulut kita. Kita tidak terpikir ternyata Allah menurunkan makhluknya dan sampai-sampai kita ya secara sukarela untuk menutupi itu. Alasannya kesehatan. Coba alasannya karena Allah. Itu sesuatu yang lebih besar lagi tentunya. Yang kedua, ya, ada ternyata tekanan internal di dalam diri pemimpin dan organisasi yang mendasarkan tindakannya pada rumusan misi, visi, nilai. Atas dasar tersebut, orang bertindak proaktif, bukan reaktif terhadap tantangan eksternal. Jadi ini kita proaktif dengan kondisi yang ada. Dengan adanya COVID ini, orang berupaya apa yang bisa dilakukan. Karena segala macam cara sudah dilakukan, bukan hanya Indonesia, di luar negeri juga. Orang sudah mulai lelah. Orang mulai maunya seperti dulu lagi, tapi kenyataannya itu kondisi yang tidak mungkin. Dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang paling baru, ya, menyesuaikan atau mengkondisikan bahwa jangan sampai kita terserang oleh virus tersebut. Nah, itu yang mau tidak mau kita lakukan, adanya perubahan di dalam. Nanti kita lanjutkan ya dulu bagaimana seharusnya kita melakukan ini. Ada 5 disiplin yang merupakan kumpulan teori dan teknik harus dipelajari dan diterapkan, ya, yang membuat sesuatu organisasi menjadi learning organization, ya, organisasi pembelajar. Yang pertama adalah personal mastery, penguasaan pengetahuan dan keterampilan pada tingkat pribadi sebagai suatu panggilan untuk diterapkan di dalam pekerjaannya. Jadi penguasaan pengetahuan dan keterampilan pada tingkat pribadi itu sebagai panggilan, ya, sebagai panggilan hati dari dirinya seseorang, ya, yang mau tidak mau harus dilakukan untuk bisa sukses, atau memberikan istilah yang kita sederhanakan saja, harus ditumbuhkan motivasi masing-masing ke diri kita. Bahwa kita harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita supaya kita bisa sukses di dalam pekerjaan kita. Ya, Anda akan bersaing di mana? Contoh yang paling gampang yaitu Anda di dalam perkuliahan. Bapak sering mencontohkan di dalam perkuliahan. Bagaimana Anda bisa survive? Bagaimana Anda bisa berprestasi? Ya, sudah barang tentu dengan hambatan seperti sekarang kondisi COVID, tidak bisa ketemu langsung, belajar secara daring, ya, Anda harus punya pengetahuan bagaimana caranya, dan punya keterampilan bagaimana caranya. Anda harus belajar, misalnya salah satu contoh adalah mempelajari Google Classroom. Anda harus belajar tentang perangkat. Kalau mau menggunakan HP, bagaimana HP-nya, speknya yang harus di-upgrade misalnya. Apa software yang harus yang harus di-download misalnya. Dan bagaimana pola belajar Anda. Walaupun dengan itu semua itu, kalau Anda bisa melakukan atau mengatasi itu, menjadi sesuatu hal yang bisa memudahkan gitu bagi Anda semua, ya. Jadi selalu kita mengambil hikmah. Jadi ini personal mastery itu adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Tidak terbayang oleh kita, ya. Oleh kita kondisi yang seperti sekarang ini. Banyak orang yang stres, tetapi kita harus menjadikan sesuatu yang enjoy itu. Apalagi kalau Anda mengerti di bidang atau mempelajari di bidang kesehatan. Yang kedua, mental model. Cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang mempengaruhi sikap perilakunya di dalam organisasi. Khususnya yang menyangkut manusia, kerjasama,
ya, kerja dan kerjasama dan penggunaan hasilnya. Jadi mental model kita sudah jelaskan panjang lebar ya, bagaimana cara pandang seseorang dengan seseorang terhadap diri dan lingkungannya. Nah, ini tergantung ya bagaimana lingkungan Anda sejak kecil dididik, kemudian suasana yang mendidik Anda, suasana yang membentuk Anda ya. Jadi itu akan membuat bagaimana Anda mempunyai perilaku nantinya di dalam berorganisasi, di dalam mengelola keadaan itu. Khususnya ya yang pertama lingkungan diri kita sendiri ya, atau manusia, antar manusia. Ya kalau di istilah agama itu kan kaitannya dengan jadi hubungan antara manusia dan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Manusia itu bisa kalau manusia itu pasti di dalam lingkungan biotik ya, dan itu punya perasaan, punya sifat, punya tata krama, punya tingkah laku. Nah, kita tidak mungkin memaksakan kehendak kita. Nah, diperlukan toleransi di dalam bekerja sama dan penggunaan hasil kerjasama tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga itu shared vision. Cara pandang bersama tentang posisi organisasi yang hendak dicapai di masa depan yang jauh. Jadi, ada visi di depan, kita memandangnya harus selaras, sinergi, sama ya, untuk mencapai tujuan masa depan itu bersama dan saling membackup antara kita semua. Seperti kita ya, perkuliahan daring. Bapak contohkan yang di lingkungan kita, perkuliahan daring kita. Itu kan harusnya semua melakukan ya semacam inovasi bersama. Mungkin Anda di daerah Anda ataupun di tempat Anda mengalami sinyal yang kurang bagus misalnya. Anda cari, Anda pilih misalnya provider yang memang benar-benar menyediakan supaya sinyal itu bisa terjamin. Kalau tidak, kan Anda akan bermasalah. Bapak sebagai dosen, sebagai pengajar Anda juga perlu inovasi bagaimana caranya supaya Bapak seolah-olah ya, Bapak hadir di tempat Anda. Makanya Bapak selalu bikin konten video pembelajaran ini supaya Anda bisa tidak ada jarak dengan perkuliahan yang biasa kita lakukan di ini. Kemudian yang keempat adalah team learning. Ya. Cara belajar bersama para anggota organisasi melalui keterbukaan untuk berpendapat dan berbeda pendapat. Nih, berbeda pendapat itu tidak ada masalah, hal yang biasa. Jadi kita belajar bersama ya, dengan organisasi, dengan teman. Nanti kalau Anda nanti sudah di dunia kerja, ada teman sekerja Anda, ada kolega Anda, mungkin ada pimpinan Anda, itu kita harus punya pendapat. Berbeda pendapat itu biasa. Ya, kita harus benar-benar ya, kita bisa dengan argumentasi yang baik ya, menyampaikan pendapat itu. Nanti kalau sudah ada keputusan bersama, itu harus kita patuhi bersama-sama. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya dituntun di dalam Islam itu sangat indah loh ya. Kita harus santun, kita di dalam berdakwah ataupun menyampaikan pendapat itu harus dengan hikmah. Tidak main pukul, tidak main ini ya, paksa, tidak. Bahkan kita harus contohkan dengan budi pekerti, akhlak yang baik ya. Ya, Bapak punya keyakinan Anda semua ya, mau tidak mau ya, kita harus merubah sikap, merubah semuanya ya, mental kita. Ya, jadi mendukung supaya kita berhasil di depan. Setiap orang pasti ingin berhasil ya, pengen misalnya tujuannya, cita-citanya
tercapai tentunya dengan proses tadi belajar. Ya, team learning. Jadi belajar dalam tim ya, yang usahakan dalam kompak. Tapi kompak itu belum tentu istilahnya harus kompak kemudian diseragamkan, tidak. Itu melalui proses saling bertukar pikiran ya, saling mengemukakan pendapat, saling berdiskusi, nanti pada suatu titik itu maka itu menjadi keputusan bersama. Kemudian yang kelima, system thinking, cara berpikir yang mengutamakan keseluruhan sistem ketimbang diri dan subsistem sendiri. Jadi sistem ini cara berpikir yang mengutamakan keseluruhan sistem ketimbang diri sendiri. Jadi jangan kita ego sektoral atau ego kita yang diutamakan. Coba kita harus berpikir bagaimana kalau orang lain, bagaimana sikap orang lain, bagaimana cara berpikir orang lain. Nanti kita juga seperti itu. Jadi biasanya secara umum nanti ada titik temunya, ya. Jadi titik temunya itu yang kita akan ambil, ya, keputusan bersama. Bisa saja itu cara berpikir Anda yang dipakai, tetapi tidak menutup kemungkinan ya, cara berpikir orang lain yang akan dijadikan landasan atau bahan pertimbangan. Oke, ini salah satu kerangka konsep penelitian learning organization pada Posyandu. Ya, ini salah satu contoh yang mungkin secara sederhana bisa menjelaskan bagaimana kita kalau kita menerapkan learning organization ini pada kegiatan yang mungkin nanti dekat dengan pekerjaan Anda. Mungkin yang sudah bekerja itu bisa saja praktek itu sudah dilakukan, tetapi tidak tahu sebetulnya itu apakah LO atau apa. Nah, justru kesempatan ini ya. Nah, ini kita mulai dari training atau workshop ya pada kelompok sasaran ya, kader, ibu-ibu. Ini kita lakukan, apakah kita lakukan pre atau post test ya. Kemudian dilakukan mentoring ya, community, dialog, komitmen seperti apa. Kemudian ini mentoring dilanjutkan. Nah, ini juga kita lakukan ada surveillance pertumbuhan anak ya, kemudian individu change, ada social change ya, perubahan. Nah, ini kita lakukan mentoring, kita harapkan ada partisipasi baik Toma, kader, ibu-ibu ya. Nah, ini adalah nanti timbul collective action ya. Nah, ini seperti ini kita harapkan ada dihasilkannya Posyandu partisipatif, jumlah kunjungan, keaktifan kader ya, ini indikatornya, dan peran Toma ya, peran tokoh masyarakat. Nah, individual change atau institutional change dan social change ini akan kita perkuat nantinya. Nah, semuanya saling bersinergi dan kita harapkan ini adalah semacam penerapan atau diambil nanti suatu keputusan yang diharapkan nanti untuk kebaikan bersama ya, dengan atau disesuaikan dengan tujuan Posyandu tersebut. Nah, kita jelaskan satu persatu konsep di atas ya, kerangka konsep seperti di berikut ya. Yang pertama itu adalah input, learning organization tadi. Kita lakukan pelatihan diikuti dengan mentoring. Jadi dilakukan pelatihan dulu. Setelah dilakukan pelatihan, kita ada follow up-nya. Jangan sampai pelatihan setelah itu selesai, ada mentoringnya nanti. Terus Anda memberikan kalau ada yang perlu ditanya oleh kader Anda ataupun komunitas yang ada, itu.
Kemudian yang tidak menutup kemungkinan adalah community dialogue and collective action. Jadi dialog bersama dan aksi bersama. Nah, ini merupakan input learning. Jadi dilakukan pelatihan dengan mentoring ya, tidak hanya pelatihan saja. Kemudian yang kedua itu proses posyandu partisipatif ya, dengan indikator kuantitatif misalnya bagaimana kinerja kadernya. Ya, kinerja kadernya, kemudian kunjungan ibu ke posyandu. Apakah semakin giat, semakin ramai? Nah, kita harapkan itu kan dari hari ke hari itu ada kemajuan daripada ini ya, indikator kuantitatif ini, kehadiran mereka. Kemudian kinerja kadernya semakin aktif. Ya. Kemudian yang B, indikator kualitatif. Misalnya partisipasi tokoh masyarakat yang disingkat POMA tadi ya, yang ditunjukkan dengan terbentuknya dan aktifnya kelompok masyarakat peduli posyandu ya, KMPP ya, kelompok masyarakat peduli posyandu. Ini adalah indikator kualitatif ya. Jadi kalau indikator itu ada dua, indikator kuantitatif dan indikator kualitatif ya. Oke. Ketiga, indikator output. Ini bisa kita lakukan surveillance pertumbuhan anak. Bagaimana perkembangan atau pertumbuhan anak di lingkungan posyandu tersebut. Nah, ini kita harus ada datanya kalau bisa. Ya. Kemudian pemilikan kartu menuju sehat KMS dan SKDN. Ya, ini adalah indikator output. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana efek learning organization ini terhadap posyandu partisipatif? Nah, efek LO terhadap kader misalnya kita urai satu persatu. Ya. Apakah kader nih ya ada peningkatan jumlah kader yang terdaftar di posyandu? Nah, bagaimana menilainya? Ya, kalau misalnya jumlah kader yang terdaftar di posyandu dan dinilai berdasarkan proporsi kader yang terdaftar lengkap, misalnya 5 orang di posyandu. Ada peningkatan enggak? Atau konsisten enggak? Ada kontinuitas enggak terhadap di kader tersebut? Nah, ini yang harus diperhatikan atau nanti dianalisis ya efek dari LO ini, learning organization ini terhadap kadernya. Kemudian yang B, peningkatan jumlah kader yang aktif di posyandu. Jangan sampai menurun ya. Misalnya jumlah kader yang aktif 3 bulan terakhir yang dinilai berdasarkan proporsi kader yang aktif 5 orang di posyandu 3 bulan terakhir. Nah, ini harus ada peningkatan, jangan sampai ada penurunan. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, mungkin hambatan, tantangannya akan lebih besar. Ya. Dengan kondisi COVID ini, hampir semua bidang itu mengalami ya semacam hambatan yang luar biasa, ada handicap yang luar biasa. Yang harusnya kita misalnya pertemuan dengan gampang saja, cukup dengan mungkin kalau di dusun dengan kentongan, dengan toa pengumuman ya, atau via SMS. Walaupun sekarang itu sudah sampai undangannya, belum tentu. Orang juga berpikir, ya, dengan kondisi sekarang COVID ini apakah bisa ketemu? Apakah sudah pas protokol COVID-nya? Ada yang pengen datang, ternyata perlengkapan APD-nya tidak ada. Nah, ini semua menjadi hambatan ya. Nah, ini tantangan bagi kita, bagaimana kita menyusun kreativitas. Semuanya berjalan dengan baik ya, atau kader, Anda sebagai kader itu bisa memotivasi
ya mungkin teman kolega yang ada supaya tetap berkembang, ya. Tidak malah surut dan bahkan mungkin tidak dilaksanakan dan bahkan tidak dilakukan dan bahkan bubar misalnya posyandunya. Inilah kondisi yang ada, ya. Itu tantangan, ya. Tidak bisa kita lalu diam kemudian bubar jalan, tidak bisa. Kita harus cari solusi dengan kondisi sesuai dengan daerah masing-masing, ya. Bapak selalu mencontohkan dengan perkuliahan kita ini sebetulnya ya tantangannya seperti itu. Nah, tinggal kreativitas, ya, kreativitas Bapak sebagai dosen dan Anda juga sebagai mahasiswa, Bapak anggap sebagai kolega, ya, kita memberikan yang terbaik, tetapi harus ada itikat atau kemauan atau motivasi dari Anda dan Bapak juga. Jadi ibaratnya kalau Anda menemukan pasangan Anda tidak bertepuk sebelah tangan. Misalkan Bapak sudah berusaha dengan baik dengan segala media pembelajaran yang diupayakan semaksimal mungkin, tapi kenyataan Anda misalnya tidak membuka Google Classroom-nya misalnya, atau Bapak sudah siapkan materi perkuliahan di YouTube misalnya, tetapi Anda tidak mengaksesnya, ya sama saja tidak ada gunanya, ya. Itu sama dengan Anda mau makan misalnya, nasinya sudah terhidang di depan mata, di depan meja, bukan di depan mata, ya, di depan Anda lah, ya. Sudah siap makan, tetapi Anda cuma lihat saja, itu juga tidak akan bisa proses makan itu terjadi, ya. Oke. Kemudian berikutnya, peningkatan pengetahuan kader tentang kapan sebaiknya pertama kali bayi disusui. Adakah pengetahuan kader tentang waktu pertama kali anak sebaiknya diberikan ASI atau bayi disusui? Ya, jadi ini ada pengalaman yang menyedihkan bagi kita. Ini salah satu contoh, ya, yang sering ditemukan di desa. Mudah-mudahan di daerah Anda tidak, ya. Ada pendapat, ya, misalnya ada seorang ibu, ya, atau seorang keluarga yang baru melahirkan. Dan baru melahirkan sebaiknya itu kan ASI atau air susu ibu keluar yang pertama itu dikenal dengan susu kolostrum, ya, di mana susu kolostrum itu adalah susu yang punya protein, punya energi yang luar biasa. Itu adalah warisan terbesar seorang ibu, ya, terhadap anaknya untuk memacu imunitas si bayi tersebut. Dan kebetulan ASI tersebut bentuknya, warnanya kurang menarik, gitu, seperti nanah. Ya, Anda Bapak pernah mendatangi suatu tempat, itu dikeluarkan dulu ASI-nya. Jadi dibuang, dikeluarkan, dibuang. Padahal secara teori justru air susu ibu yang pertama keluar itu kandungannya luar biasa, ya, untuk kesehatan si bayi. Jadi di beberapa tempat itu dianggap sebagai susu basi karena memang bentuknya kayak nanah, ya kurang bagus itu bentuknya. Istilahnya warnanya kayak susu rusak, ya. Nah, ini harus ada edukasi di sini. Nah, kalau misalnya kadernya tidak tahu, nah bagaimana, ya? Ya, Bapak punya, kalau misalnya di ternak, ya, di ternak atau hewan, taruhlah sapi misalnya atau sapi perah, ya. Yang jelas sapi perah itu kan diperah susunya untuk dijual nantinya untuk konsumsi manusia. Nah, di awal-awal, ya, di awal-awal waktu dia habis partus atau melahirkan, itu memang sengaja susu air susu induknya itu diberikan ke anaknya karena kita tahu dan paham bahwa air susu induknya itu untuk ternak, ya, untuk ternak itu adalah
sangat bagus untuk kalau anak sapi itu pedet namanya ya, untuk si pedet, untuk perkembangan berikutnya. Setelah dikasih kolostrum, baru dia langsung disapi, diganti dengan milk replacer, susu pengganti. Ya, ini untuk hewan. Nah, bagaimana untuk manusia? Dan wajib hukumnya. Cobalah nanti Anda lihat bagaimana kondisi entah di rumah sakit bersalin ataupun dengan bidan. Itu kadang-kadang kan dikasih susu formula. Nah, kalau dikasih susu formula inilah yang bisa memutus rantai si bayi tersebut terhadap konsumsi ASI tersebut. Nah, kriteria pengukuran adalah tahu tidaknya kadar tentang kapan pemberian ASI atau bayi disusui pertama kali. Nih, ya, seharusnya wajib tahu ya kadar tersebut, bahwa pentingnya susu kolostrum itu terhadap kesehatan karena itu memacu, menstimulasi imunitas, kekebalan tubuh dari si bayi tersebut. Jangan dibuang, jangan dibilang susu basi. Ya, oke. Kemudian yang D, tindakan atau anjuran kadar kepada ibu balita jika ASI kurang adalah tindakan kadar berupa anjuran kepada ibu balita jika ada ibu menyusui yang ASINya berkurang. Nah, ini banyak kasus ya, terutama di daerah kita tentang stunting. Ya, nanti Anda belajar tentang stunting ya. Bagaimana kita berharap jangan terjadi lost generation ya. Karena bagaimanapun ASI itu adalah yang terbaik untuk manusia, bukan susu kaleng. Ya, bayi itu adalah anak manusia, bukan anak sapi. Ya, jadi yang cocok ya untuk anak manusia ya air susu ibu tersebut ya, bukan air susu sapi ASS, bukan. Jadi bukan itu. Jadi yang pas untuk memacu, makanya di dalam agama kita itu paling enggak 2 tahun. Kalau bisa, kalau mampu memberikan ASI eksklusif itu kepada anak kita. Terutama Anda nanti ya, Anda kan menjadi calon ibu, calon bapak, harus punya pengetahuan yang bagus, apalagi Anda bergerak di bidang kesehatan. Bukan kok banyak sekali tuntutannya, tidak. Ya, bagaimanapun ya nanti ilmu yang Anda dapatkan itu bisa ditularkan untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk teman Anda, dan di lingkungan Anda semua. Tuh ya. Kemudian efek LO terhadap ibu balita. Ya, kita harapkan terjadi peningkatan frekuensi ibu balita ke posyandu adalah wujud partisipasi atau perilaku ibu dalam melakukan kunjungan atau memanfaatkan posyandu yang dinilai atau diukur berdasarkan jumlah kunjungan 3 bulan terakhir. Jadi dengan adanya LO ini terjadi peningkatan. Ya, ayo ke posyandu, nanti ibu-ibu ada harapan yang kita inginkan. Ibunya menjadi sehat, anaknya cerdas, ya, keluarganya nanti sejahtera, terbebas dari stunting dan lain-lain. Ya, itu. Kemudian peningkatan proporsi ibu balita yang membawa anaknya untuk imunisasi adalah wujud partisipasi atau perilaku ibu dalam membawa anaknya di posyandu untuk diimunisasi. Dinilai atau diukur berdasarkan proporsi ibu yang membawa anaknya di posyandu untuk diimunisasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, usia pemberian makanan tambahan. Ya. Tambahan, ya, makanan tambahan ini adalah perilaku pengasuhan anak oleh ibu dalam memberikan makanan tambahan pada anaknya yang dinilai berdasarkan ketepatan waktu usia anak pertama kali mendapatkan PMT ya, atau makanan tambahan. Jenis PMT adalah perilaku pengasuhan anak oleh ibu dalam memberikan makanan tambahan pada anaknya yang dinilai berdasarkan jenis PMT yang diberikan pertama kali kepada anaknya. Selanjutnya diukur proporsi ibu yang memberikan jenis PMT yang sesuai.
Nah, yang ketiga, efek LO terhadap petugas kesehatan. Misalnya, ya, yang pertama itu kunjungan bidan desa ke posyandu. Adakah kunjungan bidan desa ke posyandu yang dinilai berdasarkan peningkatan proporsi kunjungan? Kemudian kunjungan staf puskesmas atau pustu ke posyandu adalah kunjungan staf puskesmas atau pustu ke posyandu yang dinilai berdasarkan peningkatan proporsi kunjungan. Ya. Kemudian efek LU terhadap pelayanan kesehatan di posyandu terdiri dari pertama itu adalah pelayanan penyuluhan gizi. Adalah bentuk pelayanan penyuluhan yang diberikan kepada ibu-ibu di posyandu. Penyuluhan tersebut biasanya dilaksanakan pada hari posyandu atau sebelum atau setelah penimbangan selesai atau setelah bobot badan anak diketahui meningkat atau menurun. Penyuluhan dilakukan oleh kader, staf puskesmas maupun petugas kesehatan lainnya yang dinilai atau diukur berdasarkan proporsi ibu yang mendapatkan penyuluhan gizi tadi. Jadi gini ya, bisa kita sederhanakan. Diingat, makanan misalnya yang sederhana ya, itu belum tentu mahal. Yang mahal itu bergizi. Tetapi yang penting itu bagaimana pengetahuan ibu atau penyuluh tadi terhadap makanan yang kita berikan. Ini contoh yang sederhana ya. Kalau ditanya, dibanding antara nasi ya dan jagung misalnya, sama-sama kita mau konsumsi sumber karbohidrat itu, Anda pilih beras yang dijadikan nasi atau jagung yang dimasak menjadi semacam ya makanan ya sumber karbohidrat. Kalau disuruh Anda pilih, pasti kadang-kadang atau Bapak tanya dulu, Anda pilih yang mana? Pak, saya pilih beras atau nasi, Pak, karena saya biasa makan nasi. Pasti banyak jawabannya seperti itu kan? Ya. Nah, yang pertama, padahal kalau kita lihat dari kandungan nutrien atau zat gizi yang ada, Anda lihat warna beras atau warna nasi itu warnanya apa? Putih misalnya. Tidak ada kan warna kecuali kalau berasnya itu ada beras merah, beras hitam, ya, atau ketan itu ya, bukan ini. Nah, sementara jagung itu rata-ratanya kan berwarna orange ya, berwarna kuning, kemerahan. Anda tahu kenapa dia berwarna seperti itu? Karena di situ di jagung itu berwarna orange itu dia banyak mengandung beta karotin. Tahukah Anda beta karotin itu? Beta karotin itu banyak diperlukan untuk ya mata kita, untuk kesehatan mata kita ya. Oh Pak, tidak hanya yang jelas memang tidak hanya dari jagung saja, tetapi kan kita membandingkan antara nasi beras ya dan nasi jagung. Ya, secara umum pasti memilih nasi beras. Jarang orang makan misalnya memilih nasi jagung. Padahal kalau kita lihat itu di beras itu tidak ada ya, atau toh ada provitamin A-nya itu sangat sedikit atau sangat minimal. Inilah persepsi yang kadang-kadang keliru. Yang kedua, yang namanya zat gizi atau tidak ada makanan yang lengkap gizinya ya. Jadi kalau bisa kita menyusun menu itu bervariasi setiap hari, termasuk untuk anak-anak kita atau untuk anak-anak yang bisa disuluhkan Anda sebagai penyuluh gizi dan juga supaya ibu-ibu yang datang di situ bisa ditingkatkan pengetahuannya, ya, termasuk pengetahuan terhadap sayuran, bagaimana mengolah sayuran itu supaya kandungan vitamin dan mineralnya tidak turun, gitu seperti itu, ya. Jadi jangan semuanya digoreng, jangan setiap hari makan rendang terus. Sebetulnya kalau dipikir rendang membuatnya berjam-jam itu bagaimana kondisi proteinnya? Protein itu kan mudah terdenaturasi, mudah rusak kalau dipanaskan. Nah, pengetahuan itu
Harus tahu, harus Anda paham sebagai misalnya nanti sebagai penyuluh. Oke. Kemudian pelayanan imunisasi adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan di posyandu oleh tenaga kesehatan atau petugas puskesmas yang dinilai atau diukur berdasarkan proporsi ibu yang mendapatkan imunisasi ataupun anaknya. Juga pemberian tablet besi atau zat besi atau FE, Verum ya, adalah bentuk pelayanan antenatal care ya, sebagai bagian atau rangkaian pemeriksaan yang diberikan kepada ibu-ibu hamil dalam rangka menurunkan kejadian anemia dan mencegah masalah kehamilan maupun komplikasi pada persalinan yang dinilai atau diukur berdasarkan proporsi ibu yang mendapatkan pemberian tablet besi tersebut. Pertanyaan sederhana, apakah harus menggunakan tablet besi itu, tablet Verum itu, atau tablet FE? Ya, apakah tidak ada sumber yang lain? Nah, ini juga balik-balik Anda sebagai penyuluh ataupun ya sebagai kader harus punya pengetahuan bahwa sumber Verum atau sumber zat besi itu ya, termasuk di situ zinc, Zn, ya tidak hanya zat besi, kalau bisa ada seleniumnya, ya, ada kalau perlu ada kromnya, ya, dalam bentuk organik, dan itu banyak terdapat di dalam sayuran. Nah, sayuran apa saja yang mungkin bisa Anda sarankan sebagai kadar untuk dimakan atau dikonsumsi ibu-ibu hamil? Misalnya sayur katu, ya. Kalau bikin misalnya makanan ya, kue ya, menggunakan pewarnaan dari daun suji atau daun pandan, itu adalah sumber klorofil ya, sumber yang dimana klorofil itu ada Fe-nya, ada zat besinya. Gitu. Nah kan gampang kita, daun suji yang zat-zat hijau daun yang di klorofil itu banyak mengandung zat besi. Oke, tidak harus kalau dia punya pengetahuan. Nanti divariasi sayurnya, hari ini makan sayur kato, besok makan sayur daun kelor, besoknya lagi wortel, besoknya lagi, semua divariasi, ada dalam bentuk apapun ya, apakah di sop atau sayur bening dan lain-lain. Nah itu menjadi sesuatu layanan atau pengetahuan bagi penyuluh sehingga tidak hanya mengandalkan tablet besi ini. Oke. Yang selanjutnya tuh adalah pengukuran BB, berat badan, dan lingkar atas, ya. Lingkar lengan atas, ya, adalah bentuk pelayanan kesehatan antenatal care sebagai bagian atau rangkaian pemeriksaan 5T, 5 tempat yang didapatkan ibu-ibu di posyandu dalam rangka mengetahui status gizi dan memantau perkembangan kehamilan dengan melihat ada tidaknya penambahan berat badan ibu dinilai atau diukur berdasarkan proporsi ibu yang mendapatkan pengukuran BB dan lila tersebut. Nah, itu ya, learning organization ini ya dianggap ya metode yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi kader dan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan posyandu. Seperti yang diketahui bahwa posyandu merupakan pelayanan utama di dalam masyarakat, terlebih untuk ibu dan bayi. Namun dalam pelaksanaannya banyak posyandu yang tidak aktif di masyarakat. Masalah ini dapat dipengaruhi oleh keadaan geografis, pendidikan, sosial, dan kesadaran masyarakat. Nah, handicap atau halangan tersebut Anda harus inventarisir. Masalah-masalah tersebut dibikin seperti kemarin, dibikin prioritas dan dicari solusinya. Sehingga nanti Anda itu bisa berhasil di dalam segala macam tugas yang diemban atau dilakukan oleh Anda. Nah, itulah beberapa hal manfaat
yang kita harapkan Anda bisa dengan ilmu ini, kepemimpinan dan berpikir sistem ini bisa mengatasi nanti persoalan di dunia kerja atau dimanapun. Jadi LO ini tidak hanya digunakan untuk masalah-masalah di bidang kesehatan atau untuk yang lain juga bisa. Untuk masalah keseharian Anda juga bisa, ya. Tetap kita lakukan proses pembelajaran itu. Kemudian penerapan learning dianggap cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi kader dan masyarakat dalam kegiatan di Posyandu. Penerapan ini ya, learning organization ini dilakukan dengan melakukan intervensi pada kader, ibu balita, dan pelayanan kesehatan. Harapan dari adanya learning organization pada kader yaitu adanya peningkatan jumlah kader Posyandu yang aktif, kemudian adanya peningkatan pengetahuan pada kader. Jadi ujung-ujungnya nanti ya semuanya tercapai tujuannya ada. Sedangkan untuk ibu balita yaitu adanya peningkatan frekuensi ibu balita ke Posyandu dan peningkatan proporsi ibu balita yang membawa anaknya untuk imunisasi. Harapan dari adanya learning organization pada petugas kesehatan yaitu kunjungan bidan desa ke Posyandu, kunjungan bidan desa ke Posyandu yang dinilai berdasarkan peningkatan proporsi kunjungan. Kemudian adanya kunjungan staf puskesmas atau pustu ke Posyandu, kunjungan staf puskesmas pustu ke Posyandu juga dinilai berdasarkan peningkatan proporsi kunjungan. Tidak hanya kuantitatifnya saja, tetapi juga yang kita inginkan adalah kualitasnya. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, termasuk keluarga Anda. Mohon doanya kita bisa bersilaturahim terus dan dikasih motivasi dan semangat untuk menjalankan aktivitas kita masing-masing ya. Salam semua, tersenyum terus ya. Jaga kondisi, protokol COVID-nya tetap dijalankan. Stay at home juga bisa, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan yang sering. Kita tutup ya. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.